Haleluya, salam semuanya. Salam jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada minggu hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi buat kita semuanya. Saya percaya kita yang mengikuti ibadah online ini akan bersukacita di dalam Tuhan, dan bersukacita di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada dimanapun. Jarak kita tidak akan menentukan seberapa besar hadirat Tuhan dalam hidup kita, dalam ibadah kita ini. Untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bersyukur Bapak yang baik buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang bulan ini Tuhan Yesus Kristus. Kalau bersama kami, menolong kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan Yesus yang baik bagi kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dengan Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami pelayan Tuhan, kami anak Tuhan yang di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan, yang mengikuti ibadah online Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan hadir di tempat ini dan di tengah-tengah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak yang baik. Supaya Tuhan Yesus menjamah setiap kami. Supaya Tuhan melawat setiap kami anak Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat Tuhan, roh kegelapan Tuhan Yesus Kristus yang ingin intimidasi setiap kami Tuhan, yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah ini Tuhan. Malah pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersatu hati, kami mau menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Percaya kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Ibadah ini Tuhan Yesus Kristus kami buka di dalam nama satu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menyembah Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Terima kasih Tuhan.
Engkau Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami semua. Sampai pada detik ini Tuhan, kami bisa sehat, kami bisa kuat, kami bisa bersuka cita di dalam Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat menjaga Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan dan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau berkata Tuhan Engkau besar. Kami percaya Tuhan bahwa Allah kami yang kasih lebih besar dari apa yang kami hadapi pada saat-saat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berkata Tuhan Engkau besar dalam hidup kami. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah,
besar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan di tempat ini dan di rumah jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Kau yang Tuhan Yesus berikan kami sukacita lebih lagi. Sebab malam hari pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai lebih lagi kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Apa kabar semuanya? Nasihat amin ya. Saya percaya pada pagi hari ini kita yang ada di tempat ini dan kita juga yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita percaya itu adalah kebenaran dari Tuhan. Ya, kita sama-sama kita katakan suka-sukamu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan dong. Malam hari ini, pada pagi hari ini pastikan kita bersama-sama goyang bersama Tuhan. Amin. Sha la 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 la, sha la 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 la.
pagi hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik
jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Waktu dan depan yang bersiapkan. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur di hari Minggu ini kita bisa beribadah secara online. Meskipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, masih tetap bisa beribadah. Yang penting Tuhan hadir dalam hidup kita. Melalui COVID-19, maka kita tahu banyak sekali orang yang sedang mengalami ketakutan. Mulai dari Wuhan sampai ke seluruh dunia, maka sudah mengakibatkan banyak sekali orang yang meninggal. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dampak daripada virus COVID-19 ini cukup banyak, saudara-saudara. Ketika beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan seseorang dan dia berkata, "Pak, saya ini sudah dirumahkan, sudah tidak bekerja lagi. Mall sudah tutup, tempat di mana saya kerja tutup, saya dirumahkan tanpa gaji." Betapa saudara-saudara, COVID-19 ini sudah bisa membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Saya hanya berkata jangan takut, karena Tuhan yang Allah kita sembah. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Percaya saja bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Matius 8 ayat 23-27, di mana murid-murid Yesus juga pernah mengalami yang namanya ketakutan luar biasa. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu Yesus bangun, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid mengalami ketakutan. Mengapa mereka takut? Pada waktu mereka bersama-sama Yesus di dalam sebuah perahu, mereka bersama-sama Yesus. Mereka pikir bersama Yesus tidak akan ada masalah apapun. Mereka pikir bahwa bersama Yesus akan aman-aman saja. Tetapi faktanya, waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, Alkitab berkata, sekonyong-konyong, tiba-tiba, mendadak, saudara-saudara, ada satu angin sakal yang sangat besar. Angin badai yang sangat besar. Mereka sudah berjuang dengan kekuatannya. Mereka berjuang dengan kemampuannya. Karena mereka adalah penjala ikan. Mereka terbiasa di danau. Mereka biasa menghadapi badai. Tapi badai yang satu ini adalah badai yang di luar kemampuan mereka. Ternyata kemampuan mereka, pengalaman mereka tidak bisa menyelesaikan masalah pada waktu itu. Pada waktu COVID-19 ini, saudara-saudara, banyak orang-orang yang punya pengalaman, yang punya kepandaian, punya jabatan, punya segala sesuatu. Tapi kali ini mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika perahu mau tenggelam, mereka mulai melihat bahwa mereka tidak mampu lagi. Ini di luar batas kemampuan mereka. Mereka baru sadar, saudara-saudara, ada Yesus bersama dengan mereka. Waktu kapal, perahu terombang-ambing, Yesus enak tidur, Yesus tenang tidur di tengah-tengah badai.
tapi murid-muridnya menjadi ketakutan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mereka takut karena badai ini terlalu besar. Banyak orang yang takut dengan COVID-19. Kita tidak perlu takut, tapi kita tetap waspada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana mengatasi rasa takut? Nah, saudara-saudara, waktu mereka mengalami rasa takut itu, saudara-saudara, maka yang mereka lakukan adalah di ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yang mereka lakukan adalah memanggil nama Yesus. Hari-hari ini, waktu COVID-19 melanda, supaya kita tidak takut, saudara-saudara, kita panggil nama Yesus, panggil nama yang berkuasa, panggil Allah kita yang dahsyat. Ketika semua orang tidak bisa menolong kita, ketika semua orang mengangkat tangan, ketika kita dalam masalah besar dan semua orang menjauh daripada kita, masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Yesus sanggup. Karena badai ini, badai COVID-19, saya percaya semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit bumi seisinya. Maka COVID-19 bagi Tuhan itu terlalu kecil, saudara-saudara. Tetapi kita tetap waspada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka memanggil nama Yesus, Tuhan tolong. Artinya penyerahan diri secara total. Mereka tidak bisa lagi menyelesaikan masalah mereka. Oleh sebab itu mereka sadar ada satu pribadi bersama dengan mereka. Waktu mereka berkata, tolong, kita binasa, kita akan mati. Maka Tuhan bangun dan Tuhan menghardik danau itu. Diam! Maka danau itu menjadi teduh sekali. Hanya satu kata, Yesus berkata diam. Ketika badai COVID-19 ini, Yesus berkata diam. Maka saya percaya COVID-19 akan segera berakhir. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, bagaimana mengatasi rasa takut? Pertama, panggil nama Tuhan. Yang kedua, percaya kuasa Yesus. Percaya kuasanya yang luar biasa. Ayat 26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Nah, saudara-saudara, mengapa kamu kurang percaya? Pada waktu masalah terjadi, kita butuh percaya kepada Tuhan. Percaya artinya kita benar-benar tahu bahwa Yesus itu dapat dipercaya. Yesus dapat menyelesaikan semuanya. Yesus berkata, mengapa kamu kurang percaya? Bukankah aku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal? Tapi hari ini engkau kurang percaya. Nah, saudara-saudara, mungkin kita hari ini sedang kurang percaya. Kita sedang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Bahkan ada orang-orang yang karena khawatirnya borong semuanya. Beras diborong begitu banyak, Indomie begitu banyak, masker begitu banyak, susu begitu banyak. Karena kekhawatirannya, ketakutannya, karena kurang percaya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka mukjizat itu nyata. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Maka saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, di ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Murid-murid tidak mengenali Yesus dengan baik. Maka yang ketiga, kenali Yesus. Orang yang mengenali Yesus dengan baik, maka waktu ada musibah datang, waktu ada masalah datang, waktu ada persoalan datang, kita kenal bahwa Yesus adalah penolong yang ajaib. Alkitab berkata bahwa aku akan menggoncangkan sekali lagi langit, bumi, darat, laut akan digoncangkan semuanya. Tapi saya percaya
waktu goncangan itu terjadi, barang siapa yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Barang siapa percaya kepada Tuhan, barang siapa yang mengenali Yesus dengan benar, maka dia tahu bahwa Yesus adalah penolong yang ajaib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kita jangan takut tetapi waspada. Bagaimana kita mengatasi rasa takut? Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Seperti murid-murid panggil nama Yesus, maka Yesus akan bertindak. Dan Yesus berkata, percaya. Mengapa kamu kurang percaya? Dalam situasi apapun, kita harus percaya Yesus adalah Tuhan Allah yang ajaib. Yang ketiga, kenali Yesus. Orang yang mengenal Yesus dengan benar, maka dia akan taat firman Tuhan. Dia akan taat dengan pemimpin-pemimpin. Dia akan taat dengan pemerintah. Maka kita akan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama hari ini, 3 hal ini kita waktu ada di rumah, panggil nama Yesus, percaya kuasa Yesus, kenali Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dan disampaikan di tempat ini, biarlah Tuhan kami tidak takut dengan apapun, karena kami panggil nama Yesus Tuhan Allah yang dahsyat. Kami percaya kuasa Tuhan, kami mengenali Engkau Tuhan. Terima kasih buat apa yang terjadi di bangsa ini Indonesia. Kami percaya Tuhan Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Kami berdoa Tuhan, bagi semua orang-orang yang ditinggalkan, yang mereka meninggal oleh karena COVID-19 ini, kami berdoa kuatkan dan teguhkanlah keluarganya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan. Dan bagi kami semuanya, orang-orang yang sehat Tuhan, berkati semuanya Tuhan, supaya kita tidak kena penyakit corona ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk setiap kami dimanapun kami berada, untuk kami yang beribadah, kami yang ada di rumah, terus kami mau terus berdoa, dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Yang saat ini sedang ada di rumah-rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya. Kembali lagi bersama saya Jessica dalam Army News pekan ini. Bapak Ibu Saudara, ibadah Jumat Agung, Paskah dan ibadah minggu-minggu berikutnya untuk sementara waktu akan dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Dalam hal ini, kita masih menunggu instruksi dari pemerintah apakah sudah diizinkan untuk beribadah di gedung gereja atau belum. Sebagai informasi, perjamuan kudus akan dilaksanakan serentak pada hari Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Harap seluruh keluarga menyiapkan roti dan anggurnya masing-masing. Apabila terdapat kesulitan, maka roti dapat diganti dengan crackers atau kue kering. Dan juga anggur dapat diganti dengan minuman berwarna merah ataupun teh. Karena kita lebih menekankan makna lebih daripada simbol. Perlu diperhatikan, perjamuan kudus ini ditujukan untuk orang yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun dan belum dibaptis tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, walaupun saat ini sedang tidak dapat pergi ke gedung gereja, tapi tenang, Bapak Ibu Saudara masih bisa mengikuti ibadah secara online melalui akun YouTube GBI Army pada link berikut. Sebagai informasi, seluruh kegiatan mingguan GBI Army ditiadakan seperti badminton, doa keliling, menara doa, dan training musik sampai pada informasi berikutnya.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya dengan cara melakukan transfer pada nomor rekening yang tertera berikut ini. Atau Bapak Ibu Saudara juga dapat menyerahkan persembahan dengan cara memasukkannya ke dalam amplop ketika Bapak Ibu Saudara sedang melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing. Kemudian amplop persembahan tersebut dibawa dan diserahkan kepada bendahara gereja pada saat ibadah di gedung gereja sudah dapat dilakukan kembali. Sekian informasi dalam Army News pekan ini. Tetap terus jaga kesehatan Anda. Saya Jessica mengucapkan have a nice day and God bless you. Haleluya. Kita sama dimakan sampai bersyafaat. Pada bersyafaat kami persilakan. Kami tahu Bapa, kami ada, ini semua Tuhan baik bagi kita.
Bapak, Ibu, Saudara dan kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa kasih, sukacita, damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal